Pemerakarsanya Bapak Bambang Budianto, sekarang ada di Colorado, Amerika, pendiri pesat. Saya hadir di situ. Maka pembicaranya pun dari 3 wan ini. Ada hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan bicara, ada kaum cendekiawan berbicara. Waktu itu ada satu gubernur yang diminta untuk bicara, ada usahawan yang berbicara. Saudara, ketika giliran seorang usahawan berbicara, namanya Bapak A.M. Sinaga, orangnya masih hidup, sudah lanjut betul umurnya. Kalau saudara pernah dengar sebuah perusahaan asuransi yang sangat nasional, itulah Bumi AC Jaya. Pernah dengar asuransi itu? Nah, ini pendiri dan pemiliknya. Ternyata orang yang takut Tuhan dan cinta Tuhan, orang Batak. Wah, dengan jenggot brewok putih, betul-betul wibawanya luar biasa, ngomongnya menggelegar. Saudara, begitu dia bicara berdiri, saya tersinggung nomor 1. Ngomong begini dia, kalau saya Tuhan, saya pecat semua pendeta dan hamba Tuhan ini. Wih, kasar betul. Tapi saya dengarkan dia ngomong begini. Bayangkan, perusahaan mana di dunia ini? Saya pemimpin perusahaan, saya pemilik perusahaan, dipimpin dan pemimpinnya minta supaya semua karyawannya ini mengerjakan satu pekerjaan saja. Dan tiap bulan tetap minta gaji penuh, nggak mau dipotong. Tapi yang minta sudah 2000 tahun nggak pernah selesai, tapi tetap digaji, pecat semua ini. Setuju nggak? Akhirnya saya setuju. Betul sudah. 2000 tahun yang lalu, kalau saya pakai istilah perusahaan, bos besar kita memberi perintah 2 ini. Pindahkan surga ke dunia dan beritakan Injil itu ke seluruh dunia. Tiap bulan kita masih terima berkat. Kalau dipotong marah. Ayo kita ngaku itu. Saudara, sejak hari itu ketika saya dengar Bapak A.M. Sinaga mengatakan itu, saya memeriksa diri saya untuk berusaha betul-betul bisa menyelesaikan. Maka itu ketika saya mendengar lagu dari Yonatan Prawira, ajariku mengerti hatimu, itu betul-betul menyentuh saya. Hamba-hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, pelayan Tuhan, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita disuruh memindahkan rumah, ya coba, semiskin-miskinnya orang, maaf saya pakai kata ini, pindah rumah itu susah atau gampang? Susah. Nah, untuk pindah, maka kita cuma perlu 2 hal saja. Yang pertama, kita harus tahu barang-barang yang mau dipindahkan. Betul? Setelah kita tahu barang-barang yang mau dipindahkan, maka kita cari kendaraannya. Nah, sama. Roh Kudus menolong saya untuk mengerti ini. Untuk bisa memindahkan surga ke dunia. Karena itu itu mandat. Jangan lupa, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu berdoa, katakan ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Berarti kita harus tahu dulu isinya surga yang kita mau pindahkan itu apa? Jawab iya atau tidak. Nah, kalau kita tidak tahu memindahkan apa, nah, mengerti kata ngerusoi? Ada orang ikut sibuk tapi sibuknya nggak tahu ngangkatin apa, itu bikin repot malahan. Cuma bolak-balik ngangkat apa ya? Ngangkat apa nggak tahu sudah. Nah, seperti itu kita. Kalau kita nggak tahu, kalau kita diminta dengan mandat itu pindahkan surga ke dunia, maka kita harus tahu yang mau kita pindahkan itu apa. Saudara, saya terkejut ketika Roh Kudus menunjukkan. Semua kita sudah pernah baca ayat itu, cuma kita tidak pernah tahu bahwa itulah isi surga. Nah, ketika saya diberitahu oleh Roh Kudus, saya yang malu.
Mari kita buka untuk tahu isi surga. Roma 14 ayat 17. Ayat terkenal, kita semua sudah pernah tahu. Ada? Sebab kerajaan Tuhan bukan soal apa dan apa, makanan dan minuman, tetapi soal satu apa? Kebenaran. Dua apa? Damai sejahtera. Tiga apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya terbelalak dan malu. Ternyata isinya surga cuma 3 barang. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ayo jujur, jahat enggak kita ini? Diberi mandat sejak 2000 tahun yang lalu, memindahkan surga yang isinya cuma 3 barang. 2000 tahun enggak barbar. Betul tidak? 2000 tahun enggak selesai-selesai. Nah, kita ini ngapain? Loh, sadar nggak sekarang saudara? Tidak ada ayat yang lain di Alkitab yang menunjukkan apa saja isi surga kecuali ayat itu. Jadi saudara, tugas kita, maaf, tapi harus kita tahu. Tugas kita itu tidak hanya membuat kebaktian minggu, kebaktian remaja, sekolah minggu, kaum wanita, pemuda, kebaktian rumah tangga, kebaktian doa pagi. Tidak. Tugas kita adalah memindahkan 3 isi surga ini kemana saja kita ada. Maka itu ketika kita sibuk ke semua urusan yang namanya pelayanan, ternyata kita salah. Tahun 76 saya dapat ilustrasi yang mengubah konsep saya sampai hari ini dengan kata pelayanan. Tahun 76. Begini ilustrasinya. Ada seorang pembantu rumah tangga yang setia kepada majikannya yang sudah janda. Enggak disebutkan sudah berapa puluh tahun mbok ini mengabdi kepada bos ini yang janda. Ternyata bagi si majikan kepada pembantunya itu enggak dianggap sebagai pembantu, sudah pengurus rumah keluarga sendiri karena begitu lama tinggal. Mbok ini bisa dipesan apa saja tanpa banyak perintah. Jadi majikannya sudah bebas, enggak perlu repot-repot ngurus apa saja rumah itu. Suatu hari majikan ini, bos ini punya ide, entah dia dapat dari mana, tapi dia itu punya resep baru. Nah, karena sekian puluh tahun yang masak si mbok, hari itu dia beli daging, dia pesan pada si mbok, potongi segini-segini mintanya. Kenapanya? Mboknya tanya, nanti aku pulang kantor, aku mau masak, aku punya resep baru. Nah, si mbok minta, nggak bisa, aku mau coba sendiri. Ya sudah, akhirnya si mbok beli daging, dipotong-potong, nyonyanya pesan, masukkan kulkas. Nanti aku pulang dari kerja, aku akan masak. Di kantor, si bos ini sudah mikir sambil mulutnya sudah berliur, enak sekali. Aku akan masak nanti resep baru nih. Oh, dia bayangkan dagingnya dimasak begini-begini. Nah, si mbok di rumah sibuk juga. Nyonyaku nih minta masakan. Apa kira-kira? Aku sayang dia. Aku tahu dia capek kerja. Aku nggak mau dia pulang capek-capek lagi. Maka dia putar otak. Dia berusaha ingat-ingat selama sekian puluh tahun kerja di situ, dia sudah pernah masak apa saja. Jadi dia cari masakan yang belum pernah dia masak. Dia putar otak, dia coba-coba bumbu apa mau. Bisa bayangkan bukan? Mbok ini sayangnya betul membantu ini kepada majikannya. Akhirnya dia dapat. Oke, aku dapat. Nyonyaku pasti suka masakan. Dia ngomong sendiri, aku jamin dia pasti suka. Dengan bangga dia nyiapkan bumbu, akhirnya dia masak, dia incipin berkali-kali, dia puji diri sendiri, pasti suka dia. Aku juga suka, aku belum pernah masak dengan bumbu ini. Wah, bangganya luar biasa. Nyonya pulang dengan hati gembira, aku mau masak. Tanya, Mbok, mana dagingnya?
Di meja. Loh, kenapa di meja? Apa nggak busuk dari tadi pagi? Ya, sudah beres.